Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pujia Lestari dari Prodi Akuntansi kelas C dengan nomor induk mahasiswi 29023 559. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester mata kuliah aspek hukum dalam bisnis dengan judul hukum pembiayaan non-bank. Kita masuk ke pendahuluan. Ada pendahuluan. Bagi pengusaha, kebutuhan dana adalah ibarat urat nadi bagi pengusaha dalam kehidupan seseorang yang tidak pernah berhenti dan merupakan kunci utama kebutuhan dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya. Ada pepatah Yahudi yang mengatakan bahwa dengan uang seseorang akan lebih bijaksana. Dan seorang pengusaha memang dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam memperoleh kuncuran dana bagi pengembangan usahanya. Karena dalam kenyataannya, banyak orang atau perusahaan yang justru kelebihan dana meskipun hanya bersifat sementara. Sehingga dana yang berlebihan tersebut perlu diinvestasikan dengan cara yang paling menguntungkan secara ekonomis dan sosial. Dalam kegiatan usaha modern, alat bayar yang paling banyak dikenal adalah uang. Pemenuhan presentasi kewajiban dengan menggunakan yang disebut pembayaran. Pertukaran benda dengan uang disebut jual beli. Uang yang sudah diterima oleh pembayaran masyarakat luas sebagai alat bayar dalam transaksi jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, bahkan dalam setiap perjanjian yang mengandung presentasi kewajiban pembayaran, baik dalam wilayah suatu negara maupun antar negara. Setiap negara memiliki mata uang yang berbeda-beda dan bisa juga untuk digunakan sebagai alat bayar yang sah hanya berlaku dalam wilayah negara yang bersangkutan. Dengan demikian, pentingnya uang bagi kelancaran dan kelangsungan hidup dunia usaha, maka dibutuhkan adanya alternatif pembiayaan baik yang diberikan oleh lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan non-perbankan atau lembaga pembiayaan lainnya. Alternatif jenis pembayaran sangat diperlukan dalam dinamika kegiatan usaha untuk memberikan pilihan yang tepat bagi dunia usaha untuk menentukan jenis pembiayaan yang dibutuhkan sesuai kebutuhan. Lembaga pembiayaan. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut disebutkan bahwa kegiatan perusahaan pembiayaan meliputi 1. Sewa guna usaha, 2. Modal ventura, 3. Perdagangan surat berharga, 4. Anjak piutang, 5. Usaha kartu kredit, 6. Pembiayaan konsumen. Meskipun kegiatan lembaga-lembaga pembiayaan ini karakteristik yang berbeda, namun tetap mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk memberi kemudahan kebutuhan finansial bagi perusahaan atau pengusahaan yang membutuhkannya. Di nomor pertama di slide ini ada 1. Sewa guna usaha dalam kurung leasing. Sewa guna usaha ini dalam kurung leasing berasal dari kata lease yang berarti sewa menyewa. Jadi leasing merupakan bentuk derivatif dari sewa menyewa. Dalam dunia usaha berkembanglah sewa menyewa dalam bentuk khusus yang disebut leasing. Dalam bahasa Indonesia diistilahkan dengan sewa guna usaha. Hal kini telah diberikan berbagai definisi mengenai leasing yang tercantum dalam keputusan Menteri yang pada dasarnya meliputi elemen-elemen antara lain suatu pembiayaan perusahaan yang kemudian berkembang tidak hanya untuk kegiatan usaha. Yang kedua, penyediaan barang modal.
yang dipergunakan untuk les untuk kepentingan bisnisnya. Ketiga, ada keterbatasan jangka waktu yang merupakan unsur penting karena apabila tidak memiliki batas waktu, hanya merupakan sewa menyewa biasa, jangka waktu dalam leasing atau sewa guna terbagi menjadi 3 menurut Kemenkeu nomor 1169 KMK.01 yaitu jangka singkat minimal 2 tahun, jangka menengah minimal 3 tahun, jangka panjang minimal 7 tahun. Yang keempat, ada pembayaran secara berkala di mana jumlah dan lamanya angsuran berdasarkan kepada kesepakatan dan kontrak leasing yang memiliki banyak kesamaan dengan kredit bank. Yang kelima, ada hak opsi untuk membeli barang modal yang merupakan kewajiban pada suatu hak bagi lessee untuk memilih apakah akan membeli barang atau memperpanjang kontrak leasing tersebut. Pilihan seperti ini belum tentu terdapat pada setiap kontrak leasing. Nilai sisa atau residu yaitu jumlah uang yang harus dibayar kembali kepada lessor pada saat berakhirnya leasing atau pada saat lessee mempunyai hak opsi. Mengenai bentuknya, pada dasarnya terdapat 2 bentuk leasing yang digunakan di Indonesia, yaitu operation leasing dan financial lease, yang dapat dibedakan sebagai berikut. Di operation lease ada jangka waktu leasing relatif singkat, harga sewa yang lebih kecil dibandingkan dengan harga barang berikut, keuntungan bagi lessor. Lease tidak terdapat hak opsi setelah berakhirnya masa leasing, dikhususkan untuk barang-barang yang mudah terjual setelah pemakaiannya. Selanjutnya biasanya diberikan oleh pabrik yang ahli mengenai barang tersebut. Harga sewa dibayar dengan jumlah tetap setiap bulannya. Lease menanggung biaya pemeliharaan, kerusakan pajak, dan asuransi. Dan yang terakhir ada kontrak leasing dapat dibatalkan sepihak oleh lease dengan mengembalikan barang. Sedangkan di financial lease, jangka waktu yang relatif panjang. Lalu harga sewa berikut, hak opsi menutupi harga barang berikut, keuntungan bagi lessor. Lease mendapatkan hak opsi setelah berakhirnya masa leasing. Lalu dapat diberikan oleh perusahaan pembiayaan. Harga sewa dapat dibayar tetap per bulan atau berubah-ubah sesuai suku bunga pinjaman. Lalu lease menanggung biaya pemeliharaan kerusakan, pajak, dan asuransi. Dan yang terakhir, kontrak leasing tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Menggunakan leasing sebagai sumber pembiayaan memang memiliki beberapa keuntungan seperti fleksibilitas dan penggunaan yang tidak dibandingkan dengan kredit bank, biaya yang relatif murah, dan penghematan pajak. Namun, leasing juga memiliki kelemahan-kelemahan antara lain yaitu bunganya yang tinggi disebabkan oleh lessor yang memperoleh biaya dari bank sehingga perhitungan bunganya dan kompensasi biaya bunga akan relatif tinggi. Lalu di slide selanjutnya ada modal ventura atau bisa dibilang ventura capital. Ventura capital atau modal ventura merupakan sumber pembiayaan yang baik untuk memulai suatu perusahaan dengan melibatkan resiko investasi, namun memiliki potensi keuntungan yang lebih baik daripada investasi dalam bentuk lain. Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan mulai ventura adalah perusahaan modal ventura yang memberikan dana, perusahaan pasangan usaha yang membutuhkan dana mengembangkan usahanya, dan penyandang dana yang terkadang dilibatkan sebagai pihak ketiga. Seperti halnya dengan pembiayaan lainnya,
Modal ventura juga berdasarkan kepada hukum perseroan, yaitu Perundang-undangan Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995. Dasar hukum administratif dari kegiatan modal ventura antara lain adalah Kepres No 61/1988, Kepmenkeu No 1251/KMK.013/1988, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1993, JO Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1988 tentang perbankan (Undang-Undang Perbankan), PP Nomor 18 Tahun 1973 dan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan yang berkaitan dengan modal ventura. Manfaat yang dapat diambil dari menggunakan modal ventura sebagai sumber pembiayaan adalah bantuan manajemen yang sangat memprihatinkan keadaan perusahaan. Namun hal ini juga bisa menjadi kelemahan dengan lepasnya kontrol dan kepemilikan pendiri perusahaan terhadap yang didirikannya. Dan di slide terakhir ada perdagangan surat berharga. Perdagangan surat berharga ini merupakan kegiatan pembayaran melalui penerbitan surat hutang atau bond dengan cara penyaluran dana yang mengharuskan pihak penerbit hutang tersebut, biasa disebut issuer, debtor, atau borrower, untuk membayar kembali kepada pembelinya, lender atau investor, sejumlah hutang pokok atau disebut prinsipal berikut bunganya dalam jangka waktu tertentu yang telah disetujui. Mengenai pembayaran kembali hutang tersebut dan jumlahnya yang antara lain dibeda-bedakan berdasarkan beberapa faktor seperti sifat surat hutang, maka jatuh temponya, syarat menarikkan bagi penerbit obligasi, jenis jaminan atau kolateral yang mendukungnya, pemegang atas suatu obligasi pihak penerbitnya atau pemerintah instansi, pemerintah daerah, dan perusahaan atau institusional. Meskipun telah berlaku ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang surat hutang, pengaturannya tidak terlalu ketat dibandingkan dengan sumber pembayaran lainnya seperti kredit perbankan. Undang-Undang Perbankan Pasal 1 Ayat 10 menyatakan bahwa surat berharga adalah surat pengakuan hutang wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya atau kepentingan lain atau suatu kewajiban atau suatu kewajiban dari penerbit dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar hutang. Namun mengingat adanya kepentingan publik berpotensi sebagai investor, maka ketentuan-ketentuan yang lebih memadai akan sangat dibutuhkan untuk mengatur dan melindungi hak, kewajiban, wewenang, dan tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam penerbitan surat hutang. Baik, cukup sampai sini tugas yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.